dari masa lalu. Amin. Belajar dari masa lalu. Saya ambil satu ayat, saudara. Di ayat yang ke-16 ini dikatakan, tanyakanlah jalan-jalan dahulu, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Nah, dengan ayat ini saudara menunjukkan bahwa ketika kita mau melangkah, kita ada baiknya kita tengok dulu ke belakang. Apa? Kita ambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi di belakang kita. Bukan ambil buruknya, tapi ambil pelajarannya. Supaya dengan demikian jiwa kita mendapatkan ketenangan. Haleluya. Memang mudah saudara untuk menjadi terikat dengan kenangan-kenangan masa lalu yang indah-indah. Mungkin di masa lalu kita pernah kita mendapatkan kejayaan. Mungkin di masa lalu kita usaha kita diberkati sekali. Mungkin di masa lalu mungkin kita dapat jabatan yang baik dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, Tuhan izinkan mungkin ada hal-hal yang berat harus kita lalui. Mungkin Tuhan izinkan kita melewati rintangan-rintangan untuk menguji iman kita. Sehingga mungkin kita terlena dengan masa-masa lalu. Kita mungkin pernah timbul dalam hati kita, apakah lalu kita jaya sekali, tapi sekarang kita susah karena kita ikut Tuhan. Mungkin seringkali kita dalam hati kecil kita mungkin pernah berkata seperti itu. Kita mungkin mudah menjadi terikat dengan kenangan-kenangan masa lalu yang indah-indah daripada memanfaatkan pengalaman kita sebagai pedoman untuk menghadapi di masa depan. Kita semua mungkin begitu rentan terhadap dampak-dampak yang melumpuhkan dari nostalgia, yakni suatu kerinduan yang besar akan apa yang pernah kita alami di masa lalu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia ini dalam pembacaan kita tadi, Yeremia adalah imam dari sebuah kota kecil di dekat Yerusalem. Pada saat Allah memanggilnya untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia diberi suatu tugas yang sangat sulit, yakni untuk menyampaikan berita penghakiman Allah, terutama kepada bangsa Yehuda yang telah berpaling dari Tuhan. Yeremia ini mengatakan dengan jelas bahwa yang disampaikannya adalah pesan dari Allah, bukan pesan dari dirinya sendiri. Jadi saudara, bangsa Yehuda ini tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan dari Yeremia. Makanya di sana kan dikatakan di ayat Yeremia 6:16 di bagian terakhirnya dikatakan di sana, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Padahal Yeremia tadi bilang, ambillah jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi bangsa-bangsa di sana mengatakan, kami tidak mau menempuhnya. Padahal kata-kata dari Yeremia ini adalah baik, saudara. Nah, Tuhan berfirman, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Nah, saudara, mungkin di masa lalu kita pernah buat kesalahan, saudara. Banyak kala mungkin kita melewati jalan-jalan, mungkin Tuhan sudah mengatur jalur-jalur yang baik dalam hidup kita, tapi kita seringkali manusia kita, saudara, sering berbelok dari jalan-jalannya Tuhan. Tapi karena baiknya Tuhan terhadap kita semua, sehingga meskipun kita sudah melakukan kesalahan, meskipun kita sudah keluar dari jalannya Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Dia mengatur segala cara supaya kita kembali di jalan-jalannya Tuhan, dengan kembali kepada rencana-rencananya Tuhan. Itulah Tuhan bilang begini, mari ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu kita belajar dari itu, saudara. Kenapa kita menjadi buruk di masa kini? Karena kita salah melangkah di masa lalu, saudara. Ada banyak penyesalan yang saya pribadi lakukan di masa-masa lalu saya, saudara. Kalau mau dibilang kesaksian saya pribadi, ya saya mungkin semua sudah tahu kesaksian ini. Saya kan dari Muslim dahulu. Saya pindah agama Kristen dari kelas 4 SD dan saya kebanyakan tinggal sama oma, keluarga oma.
Karena memang dulu orang banyak kakak adik, jadi memang tak lempar-lempar. Kakak di mama, kita di oma, mama adik-adik juga di mama, pokoknya begitu lah. Banyak orang yang jaga urus buat orang, jadi tiap orang didikannya beda-beda, saudara. Jadi orang tumbuh, orang bingung, orang ini banyak orang yang jaga kasih aja, jadi orang bingung bagaimana mau melangkah dan orang kurang didikan, tapi orang kurang arahan. Karena juga pas orang remaja, bapak mesti berangkat melaut. Jadi mama juga di kala itu memang sibuk sekali. Karena memang mama itu suka kesana kemari, suka pelayanan kesana kemari. Jadi orang memang mau bilang tabiat dan tidak juga, tapi memang orang besar dengan orang yang DP kasih sayang beda kan tuh, dengan mama dengan papa kasih sayang for orang. Nah masa remaja itu kita dan kakak memang kesana kemari lagi lantaran tidak ada yang jaga perhatikan. Jadi masa remaja yang seharusnya orang itu dapat lebih diperhatikan karena memang masa-masa puber kan waktu itu. Orang dapat hal-hal yang memang orang cuma dapat orang pertama hal-hal, jadi orang telah mantap-mantap hal-hal yang baik, orang telah mantap-mantap dengan DP buruk lagi, orang lihat telah mantap-mantap, orang yang ada yang maksudnya orang yang ada yang arahkan begitu. Iya, orang salah jalan saudara, kita tapi kakak memang salah jalan. Dan kita jujur saja pas lulus SMA kita langsung tinggal dengan Ko Immanuel, kita kerja di radio, tinggal dengan orang, kok namanya juga orang sibuk kan, kok juga sibuk, kita juga fokus dan sampai kerja, dan memang kita butuh sekali orang, butuh sekali pribadi yang karena memang kurang perhatian dari kecil, kita butuh orang yang menjaga perhatikan pak kita. Nah masa-masa dimana masa-masa remaja mau cari jati diri begitu lah, kita butuh orang. Kita berteman dengan banyak orang, kita ya bergaul bebas lah saudara, sehingga sampai satu kala ya kita memang hamil di luar nikah, hamil dengan ibu gembala piana. Kita rasa hancur sekali pada saat itu karena memang kita masa muda kita pakai bebas dan kita memang kita melayani Tuhan di radio, tapi kita hati jauh dari Tuhan. Kita juga maaf saudara, kita hati jauh dari Tuhan. Kita berkata firman Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Kita bergaul bebas karena memang tidak ada yang bisa arahkan kita saudara. Dan akhirnya kita hamil di luar nikah. Pada saat itu juga kita dengan suami salah jalan saudara. Orang pergi ke Palu, orang bawa motor yang memang pada saat itu juga orang merugikan keluarga di sini karena motor orang bawa, sehingga ketuk papa tidak bisa mencari. Waktu itu papa pakai motor Ford jual kuhu. Kita jual laptop, kita jual apa semua yang kita tabung dari saat kita bekerja dari muda, kita jual semua. Kita hidup di sana sambil kita bawa puru, kita kerja saudara. Dan pada saat itu, saat sudah down sekali, kita hubungi mama dan papa, kita bilang mama papa kita minta maaf, kita so hamil, kita minta maaf. Dan saat itu memang mama malu sekali saudara, karena kan dalam posisi mama pelayanan sebagai orang yang perlu dicontohi saudara. Tapi dirinya sendiri merasa gagal dalam mendidik saya, bukan karena mama salah, tapi memang kita memang hilang arah saudara. Kita tidak ada sapa-sapa untuk tegur-tegur pak kita waktu itu. Yang kita kembali, kita pulang ke sini, kita dengan puru besar, kita kawin seadanya di sini saudara. Tapi puji Tuhan, meskipun kita keluar dari jalan-jalannya Tuhan, mungkin saja kalau waktu itu kita tidak bergaul secara bebas, kita mungkin sekarang jadi orang yang besar mungkin saudara. Kita bisa kerja yang bagus, kita bisa meraih tapi cita-cita dari dulu saudara. Tapi pada saat saya punya anak, saya pikir Tuhan, kita minta maaf sekali Tuhan, karena kita salah berjalan, kita keluar dari rencana-rencananya Tuhan yang mungkin baik dalam kehidupan saya. Tapi karena begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya, meskipun saya buruk yang saya lakukan di masa lalu saya berbuat dosa, saya najis saudara. Tapi
Tapi begitu baiknya Tuhan sehingga Tuhan tarik kembali saya, saudara. Tuhan mengizinkan saya untuk kembali meraih cita-cita saya, meskipun saya sudah keluar jauh dari jalannya Tuhan. Sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan yang membuat saya kembali dari jalan-jalannya saya yang salah. Tuhan kembali mengasihi saya, saudara. Tuhan begitu baik kepada saya, sehingga Tuhan masih izinkan saya menggunakan talenta saya, menggunakan apa kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi dari pembacaan Alkitab ini, saudara, saya mengingatkan kita semua, mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang buruk di waktu yang lampau. Mari jangan kita ulangi, saudara, tapi kita ambil pelajaran. Karena Tuhan itu baik. Tuhan sudah menuliskan apa yang baik, apa yang harus kita lakukan di dalam Alkitab. Tinggal kita saja yang baca dan renungkan, saudara. Sehingga mungkin rencana-rencana kita yang gagal di masa lalu, Tuhan dengan kebaikannya